Selamat bergabung dalam Cahaya Bagi Negeri bersama dengan saya Mark McClendon. Dan saya Maria Kaismetan. Ada yang berkata bahwa pertengkaran itu bumbu penyedap pernikahan. Tetapi fakta yang mengejutkan menyatakan bahwa justru penyebab perceraian terbanyak di Indonesia di tahun 2022 lalu adalah pertengkaran. Jadi kita akan temukan bersama kebenarannya. Ada juga kisah menarik dari seorang suami yang dipenuhi rasa takut, cemas, merasa tidak berguna saat mengetahui dirinya terinfeksi HIV. Juga kisah seorang anak dari Nias yang hidupnya berubah saat ia mendapatkan mujizat dari Tuhan. Menurut katadata.com, sebanyak 218.000 pasangan mengungkapkan alasan perceraian mereka karena perselisihan dan pertengkaran. Pertengkaran dalam sebuah pernikahan adalah hal yang lumrah, tetapi bagaimana pertengkaran itu bisa memiliki dampak yang mendalam pada pasangan dan keluarga luas. Menurut riset The Gottman Institute, sebagian besar masalah hubungan suami istri, yaitu sekitar 69%, tidak pernah terselesaikan. Dan ini merupakan masalah yang terus berulang. Sumbernya adalah karena adanya perbedaan kepribadian antar pasangan. Mereka menyimpulkan bahwa ada 4 perilaku dalam hubungan suami istri yang bisa memprediksi hingga 94% akurat, di mana perilaku hubungan tersebut dapat berujung pada perceraian. Wah, ini mengerikan sekali. Ya. Jadi bisa seakurat itu. Berarti kalau dalam pernikahan kita ada 4 ciri ini atau 4 peristiwa ini, Ya. itu bakal berujung kepada perceraian. Wow. Kurang lebih seperti itu. Saking merusaknya 4 perilaku tersebut, Betul. sehingga diberi julukan The Four Horsemen of the Apocalypse, atau 4 kuda penyebab kiamat bagi keluarga. Nah, keempat kuda ini adalah drum roll. Okay, what's the Yang pertama adalah criticism. Ya, di mana ya ini satu kecenderungan salah satu pasangan untuk selalu melontarkan kritik yang destruktif dalam keseharian mereka. Pak, kritik itu Pak benar-benar sangat membuat orang down. Ya, kritik, yes. Perkataan itu benar-benar merasa bahwa dia itu nggak penting. Karena ini adalah orang yang terdekat dengan Betul, kita, yang mengatakan. tetapi terus mengkritik ya atau membuat orang merasa bahwa dia tidak cukup baik. Betul. Atau ya harus berubah dan seterusnya karena dikritik. Betul, saya pernah dengar ada seorang yang sharing sama saya, Pak. Saya tuh kalau di kantor, seorang bapak ya, saya tuh kalau di kantor merasa begitu power, begitu oke. Tapi kalau di rumah saya ngerasa bahwa saya nggak berguna. Karena banyak pengkritikan. Karena kritik dari istrinya. Yang kedua, Four Horsemen of the Apocalypse. Yang kedua, sikap defensiveness. Ini terjadi ketika salah satu pasangan merasa diserang dan mereka respon dengan defend. Jadi istilah menyerang balik gitu. Karena ya ini reaksi dari ego seseorang kan. Betul. Sebenarnya kritik adalah ego. Ya kan? Karena dia merasa benar. Merasa defensifnya juga merasa sakit hati. Ya, merasa dilukai dan dia menyerang balik. Gitu karena nggak menerima. Betul. Ya, ini ego lawan ego nih. Yang ketiga, menghina. Menghina itu bahasa Inggrisnya contempt ya. Ini adalah perilaku merendahkan pasangan. Ya, dikritik, defensif, menyerang balik, akhirnya yang satunya mulai menghina gitu. Caci maki, merendahkan. Jadi kayaknya tuh ada levelnya ya. Habis ngalami itu, yang tadi pertama dan kedua tadi, ya kan? Kemudian terus akhirnya
Ya. Tapi kalau ini lebih- menjadi kebiasaan Ya. dalam keseharian, Ya, ini sangat destruktif. betul Sangat sekali. destruktif. Yang keempat, mogok bicara. Ayo. Nah, ini jujur nih. Iya, Bu saya Maria maksudnya. pernah nggak dulu Ya, dalam pernah masa lah. kecil pernikahan, saya udah nikah berapa tahun? Mau 40 tahun loh saya. 40 tahun. Yes. Kalau perayaannya namanya Ruby. Wow. Kan gold, Ru- emas. Ya, ini Ruby saya. Ruby ya. Yes. Kapan mau merayakan? Oktober, Pak. Oktober Iya. 2023 Ya, ini. nanti saya undang Bapak ya. Ya, ya. Waduh. Undang di acara Iya. perayaan ulang tahun ke-40. Luar biasa, Iya. 40 tahun. Nah, dulu waktu masih Baru, pernikahannya, ya. pernah nggak mogok bicara? Pernah lah, Pak. Iya. Kenapa saya mogok bicara, Pak? Daripada berantem. Ya, Saya mendingan diam. menghindari konfrontasi, ya, atau kita berhenti ngomong sama sekali, Iya. udah gitu kan? Atau bisa juga saya melakukannya karena saya tidak mau. Itu terjadi pertengkaran di Iya. depan anak-anak. Tapi ada kalanya mogok bicara itu menjadi senjata untuk melukai pasangan kita. Betul. Jadi kita diam, kita menolak untuk bicara, pasangan kita tersiksa. Betul. Karena nggak bisa, akhirnya mogok terus kan, Iya. mentok terus dan Betul. tidak ada jalan keluar dan sakit gitu loh. Kalau dia sakit, kita ngerasa, nah puas, kamu kan udah nyakitin. Wah. Iya kan? Ada Iya. istilah begitu. Wah, ya. ini udah bisa jadi seminar pernikahan ini. Lemahnya pernikahan lebih banyak disebabkan oleh pasangan yang belum belajar berkomunikasi dengan baik. Nah, saat terjadi konflik dalam pernikahan, seharusnya ada tekad untuk tetap pertahankan. Sebab orang yang mudah menyerah pasti juga mudah mengakhiri. Realitanya adalah bahwa pernikahan yang diberkati oleh Tuhan itu adalah kesatuan yang bersifat kekal dan juga bersifat sakral. Betul sekali. Ya, ada firman Tuhan mengatakan bahwa akulah Tuhan yang membenci perceraian. Itu sangat luar biasa. Betul itu di sekali. kitab Maliaki. Ya. Bahwa Tuhan membenci perceraian, itu hatinya dia tuh menolak. Kenapa? Pernikahan dia ciptakan sebagai sesuatu yang bersifat permanen, Ya. bersifat kudus dan kekal dan Ya. untuk seterusnya gitu ya. Nah, yang membedakan kita dengan orang dunia justru adalah kita melakukan segala sesuatu dengan cara Tuhan. Betul Dan saya pikir ini penting loh. Nah, apa yang membedakan orang Kristen dengan orang yang lain gitu ya? Banyak di dunia ini banyak manusia. Yang membedakan kita adalah bahwa kita punya Tuhan dan Tuhan punya cara. Betul. Jadi cara kita adalah Tuhan yang punya. Ya. Gitu. Nah, kalau kita sudah tidak lakukan dengan cara Tuhan, kita tidak berbeda dengan orang lain yang ada di sekeliling kita. Beberapa waktu yang lalu kami berbincang dengan sahabat yang luar biasa, itu Bapak Jarod Wijanarko. Dia adalah seorang counselor pernikahan dan kita justru bicara tentang hal ini. Nah, berikut ini adalah hasil wawancaranya. Selamat datang Pak Jarod di Cahaya Bagi Negeri. Terima kasih untuk kesempatannya. Dan saya di Palu, istri sekarang lagi di Singapura nengok cucu. Jadi ada alasan kuat untuk dia ke Singapura tinggalkan Bapak di Palu. Pak, apa sebenarnya kunci rahasia daripada pernikahan yang bahagia? Ya, pernikahan bahagia bukan tanpa pertengkaran, tapi bagaimana bisa menyelesaikan pertengkaran. Bukan tanpa pertengkaran, tapi bagaimana bukan menghindari ya pertengkaran, tapi menghadapi dan menang atas pertengkaran. Nah, kenapa orang bertengkar? Karena mayoritas juga karena perbedaan. Bahkan orang bercerai, kenapa mau bercerai? Saya nggak jodoh. Kenapa berpikir nggak jodoh? Perbedaan kami banyak sekali. Tapi kalau kita berpikir bahwa perbedaan itu sebenarnya Tuhan yang mengatur, karena Tuhan menciptakan misalnya dengan pendekatan bahan baku. Tuhan menciptakan pria Adam dari tanah, wanita dari tulang. Nah, bahan bakunya aja udah beda.
Jadi kalau kita bikin produk apa saja, maka bahan bakunya berbeda, ya hasilnya berbeda. Nah, apa perbedaan pria wanita? Waduh, banyak sekali perbedaannya. Kita ambil otaknya misalnya, laki-laki lebih menggunakan pikirannya, wanita lebih menggunakan perasaannya. Lalu kenapa bertengkar? Ya karena istri mengharapkan suami mengerti perasaannya. Tapi jarang istri yang mengungkapkan perasaannya, tapi dia berharap suami tahu perasaannya. Misalnya istri marah, lalu suami mikir nih, kayaknya dia marah nih. Dia tanya, "Kamu marah ya?" "Enggak." Jadi ini suami harus ngerti perasaan istri, tapi dia nggak ngomong perasaannya karena dia berharap harusnya kamu tahu dong kalau saya marah gitu ya. Atau misalnya istri bilang begini sama suami, "Pak, di situ baksonya enak ya." Bagi kita itu informasi. Maka kita punya informasi yang lain. Oh, situ nggak berapa enak. Yang di sana lebih enak. Yang di sana lebih enak. Mobilnya lurus, parkir di garasi. Istrinya marah karena tadi dia berkata situ, "Pak, baksonya enak." Maksudnya mau ngajak mampir di situ. Tapi bagi kita itu informasi, bukan ajakan. Jadi ya tentu istri harus belajar berbicara itu jelas. Karena bagi kita nggak jelas. Nah, ini contoh praktis bagaimana pertengkaran itu terjadi. Tapi sebenarnya bisa disiasati. Pertengkaran bisa disiasati kalau kita paham perbedaan. Pertama, menerima perbedaan. Tapi gimana menerima? Sadar bahwa perbedaan ini Tuhan yang mengatur. Kalau Tuhan bikin kita susah amat sih? Bukan bikin susah, supaya kita dewasa. Karena dewasa itu kita mengerti diri sendiri, mengerti orang lain. Nah, pertengkaran karena perbedaan, akarnya lagi nih. Karena kita nggak paham diri sendiri. Kalau kita nggak paham diri sendiri, kita juga nggak paham orang lain. Maka sebenarnya urutannya, bagaimana kita bisa menikah, tinggal bersama satu rumah, dan panjang sekali. Ya, kalau sama anak kan, anak usia 30 menikah, ya kita sama anak cuma 30 tahun. Tapi pernikahan itu, anak udah menikah, kita lanjut lagi suami istri. Itu bisa 50 tahun. Jadi hidup ini ujung-ujungnya sama dia juga. Dari sekarang baik-baik sama dia. Ya. Tapi Pak, saya perhatikan gini Pak. Semakin kita dekat dengan seseorang, semakin kita peka terhadap kritikan. Karena itu kayak kita merasa harusnya dia mengerti gua, harusnya dia itu tahu perasaan gua. Kan dia orang yang paling dekat dengan saya. Kenapa dia nggak mengerti saya? Jadi bukannya kita semakin lama menikah, semakin kita itu merasa biasa atau merasa anti peluru gitu dengan komentar atau dengan diskusi. Justru kita tuh peka sekali karena kita selalu berpikir bahwa kita mau dimengerti, mau orang pasangan kita pahami kita gitu loh Pak. Iya, makin dewasa, makin umur makin tua, makin sensitif, makin perasaan, atau makin terluka, sakit hatinya makin menumpuk, lalu bukan makin intim, makin kayak orang asing. Akhirnya, kenapa sih makhluk hidup satu ini mendarat dalam kehidupan saya gitu ya, seperti makhluk dari angkasa luar yang nggak terpahami. Nah, tak terpahami yang menumpuk karena dari awal atau kita memang kurang memahami perbedaan yang memang Tuhan ciptakan. Jadi Tuhan ciptakan memang berbeda. Jadi bagaimana dengan perbedaan ini? Nah, kebanyakan orang terjebak perbedaan ini mau disamakan. Contohnya misalnya pasangannya nggak rapi, lalu dirinya rapi. Dia pengen pasangannya rapi kayak dia. Lalu pernikahan berubah jadi training center, ya. Yang satu yang mentraining darah tinggi, yang ditraining darah rendah, gitu ya. Yang ditraining merasa salah diciptakan atau merasa dituntut karena perbedaannya mau disamakan. Coba kalau kita dewasa itu bukan menyamakan perbedaan, tapi menyandingkan perbedaan menjadi kelengkapan. Ya, yang pertama memahami perbedaan itu bukan dari setan, tapi perbedaan itu dari Tuhan. Supaya indah, jadi konsep menghadapi perbedaan, bahwa perbedaan itu dari Tuhan. Kedua, perbedaan itu untuk keindahan dan kelengkapan. Jadi misalnya suaminya lebih tega mendidik anak, ya maka justru diperlukan untuk mendisiplin. Tapi istrinya lebih banyak tidak tega, maka untuk merangkul anak. Jadi akan lengkap. Suaminya misalnya, kenapa perbedaan itu perlu atau malah keseimbangan? Misalnya orang menikah itu kan hampir semuanya justru berbeda ya. Si rapi menikah dengan yang tidak rapi. Nah kalau dua-duanya rapi kan barangnya dibungkusin terus. Dua-duanya nggak rapi barangnya hilang terus. Murah hati menikah sama si pelit. Dua-duanya murah hati kan duitnya habis. Si romantis menikah sama tidak romantis. Kan selalu begitu ya. Dua-duanya romantis anaknya 13.
Dua-duanya nggak romantis, doa puasa terus, nggak pernah bercinta. Jadi Tuhan tuh emang menciptakan yang berbeda itu untuk bertemu gitu. Yang satu kayak airport kemauan cepat, satunya pelan, jadi pas, imbang. Dua-duanya pelan-pelan, airport pesawat udah terbang gitu kan. Jadi Tuhan itu betul-betul semua orang tuh menikah dengan orang lain yang dalam banyak hal itu kebalikannya. Nah, maka disadari ini kelengkapan, ini keseimbangan. Nah, kalau sudah dipahami, lalu tinggal nanti bisa dikelola. Dikelolanya apa? Misalnya saya nggak pandai pegang uang. Nah ini kalau suami istri ya, salah satu pandai pegang uang, pasti salah satunya nggak pandai pegang uang. Tapi yang nggak pandai pegang uang biasanya rajin bisa cari uang. Jadi saya bilang sama istri, saya cari uang ya, tapi saya nggak pandai pegang uang. Kamu yang pegang. Wah seneng dong istri suruh pegang uang gitu kan. Tapi sama juga, saya orangnya nggak rapi. Jadi buka pintu lupa nutup, buka lemari lupa nutup, ambil baju lupa nutup, buka laci ambil gunting lupa nutup. Talenta saya membuka, dan apa yang dibuka sama Pak Jarod tidak bisa tertutup seperti yang dibuka sama Tuhan Yesus, tidak akan tertutup lagi. Begitu kan? Jadi di awal pernikahan istri saya itu marah bener. Wah apa susahnya nutup laci, apa susahnya nutup pintu, apa susahnya gitu. Saya bilang nggak susah, tapi lupa. Kalau khotbah saya ayat inget gitu ya, tapi nutup pintu tuh lupa. Jadi ya, wah bertengkar itu bertahun-tahun, 3-4 tahun itu pertengkarnya soal nutup pintu, nutup laci gitu. Sampai akhirnya berpikir begini, gimana kalau kamu belajar dagang? Saya bilang sama istri begitu, aku kan nggak bakat dagang, nah sama, aku nggak bakat nutup pintu. Kalau saya belajar nutup pintu, energi saya untuk bisnis habis. Izin bebaskan saya dari tutup menutup inilah gitu ya. Nanti saya cari duit banyak-banyak, dapat tak kasih kamu semuanya gitu. Jadi saling melengkapi. Walaupun tadinya juga agak masa sih belajar gitu aja nggak bisa. Lah kamu coba dagang, kamu nih Tionghoa, mata sipit, kulit putih, kok nggak bisa dagang? Aku nih Jawa loh gitu. Ya kan dari sononya begini, sama juga, sama juga. Aku lucu, aku ceria, aku murah hati, tapi aku tegak teliti. Nah, memahami ini yang butuh waktu lama. Tapi begitu akhirnya paham, ya sudah. Ya, sampai akhirnya ada jalan tengah. Misalnya gini, saya bilang sama istri saya kan sekarang diberkati. Saya kasih kamu uang ya. Kamu cari pembantu satu lagi. Ya, kasih tugas. Kalau Pak Jarod buka laci, kamu tutup. Pak Jarod tutup buka lemari, kamu tutup. Pak Jarod taruh anduk di kursi, kamu jemur. Udah, semua kelemahan saya kasih ke pembantu. Kalau itu terjadi, kamu jangan marah sama saya, kamu marah sama pembantu. Kita sayang-sayangan aja. Ya, ini 3 juta untuk pembantu khusus buat pekerjaan itu. Gitu kan, kasih duitnya sama istri ya kan. Istri pegang duit, dia mikir daripada nama pembantu, duitnya gua ambil aja, gua kerjain sendiri. Oke, it's good. Jadi sebenarnya kita mesti melihat bahwa perbedaan itu adalah anugerah. Itu adalah kayak hadiah dari Tuhan. Itu membantu kita untuk bertumbuh asal pandangan kita sehat. Nah sekarang Pak, saya mau tanya ya. Ini waktu kita tinggal sedikit lagi, tapi saya masih mau tanya lagi nih Pak. Kalau bisa seharian kita ngobrol ya Pak ya. Tapi saya lihat bahwa mungkin ada orang yang sekalipun dia, misalnya kita kasih tahu, perbedaan itu anugerah, tetapi karena ego, karena dia mau dianggap benar, dia mau dilihat sebagai yang benar, dia mau menang, dia nggak mau mengalah, dia nggak mau merendah, dia nggak mau melayani pasangannya. Bukankah ini hakikat atau induk daripada permasalahannya, Pak? Ya, jadi yang pertama memahami perbedaan dari Tuhan, yang kedua lalu, kedewasaan orang bertengkar karena nggak paham perbedaan. Yang kedua, orang bertengkar karena tidak dewasa. Dewasa itu apa sih? Menerima diri sendiri, menerima orang lain. Lalu dewasa, ya kalau saya ambil Alkitab berkata, dalam hidupmu bersama, taruh pikiran dan perasaan Kristus. Pikiran Kristus, ya firman Tuhan, perasaan Kristus, ya kasih. Nah, ketika kita tinggal bersama, mantu kita harus belajar yang namanya mengalah. Bahkan mungkin saya pesan khusus buat suami-suami, ya, untuk mengalah dengan istri. Kenapa suami harus mengalah dengan istri? Karena istri tak terkalahkan. Jadi bapak memang tidak bisa mengalahkan istri. Kalau nggak bisa dikalahkan, karena istri penolong. Penolong sama yang ditolong kan kuat penolongnya. Nah, kalau bapak pengen mengalahkan istri, nanti istri juga akhirnya kuasa menguasai. Harusnya pernikahan itu kan saling mengasihi. Tapi sejak jatuh dalam dosa, Tuhan kan berkata kepada Hawa, engkau akan birahi kepada suamimu. Birahi di situ kan desire to control, pengen menguasai. Tetapi suamimu akan berkuasa atasmu. Nah, akhirnya pengen kuasa menguasai. Nah, ini bentuk ketidakdewasaan. Maka mengalah. Kalau saya sering ditanya, Pak, kenapa harus mengalah?
karena Bapak nggak punya pilihan lain. Tapi ada juga yang berkata, Pak, saya bisa kalahkan istri saya, Pak. Kalau bertengkar, saya tempeleng aja, Pak. Saya menang, Pak. Bapak menang bertengkar, tapi kalah relasi. Karena begitu seminggu, 2 minggu, Bapak pengen bercinta di mall sebagai pendaluan, gandeng tangan dulu. Mau digandeng aja, jangan gandeng-gandeng. Nah, lu siapa yang kalah, gitu kan? Jadi memang menikah itu tidak untuk kalah mengalahkan. Begitu kita terjebak pengen mengalahkan, maka sebenarnya dua-duanya kalah. Maka kita harus perlu belajar mengalah. Itulah susahnya adalah mengalah ini. Ternyata melayani korban nyumbang lebih gampang, tapi mengalah dengan pasangan itu sulit sekali. Nah, bagaimana bisanya? Menurut saya hanya satu cara ya, kalau kita bisa mengenal kasih Tuhan, lalu kita juga mungkin lewat pertengkaran itu sampai pada kesadaran bahwa nggak bisa ini diterusin begini ya hancur. Nah, kalau kita sampai pada kesadaran bahwa hidup bersama itu memang kalau Alkitab itu tepat sekali ya, taruh pikiran dan perasaan Kristus. Tanpa itu ya hancur. Maka sebenarnya mengalah itu sering saya sebut, kenapa harus mengalah? Karena nggak punya pilihan lain. Yang kedua tentu yang memang alasannya kan memang Tuhan mengajarkan kita untuk mengalah. Nah, ketika kita mengalah ya, dan mengalah, apalagi kalau suami ya, ini saya masih ngomong soal suami lagi gitu ya, mengalah dengan istri itu betul-betul memang mengalahnya itu kita sebagai orang yang dewasa minta maaf untuk kesalahan kita. Karena orang bertengkar, kita balik ke pertengkaran. Orang bertengkar itu pasti dua-duanya salah. Misalnya saya salahnya 2, istri salahnya 10. Ya sudah, saya minta maaf untuk salah saya. Maaf ya, saya salah. Titik. Jangan begini. Ya, saya salah, maafkan saya. Nanti kamu juga saya maafkan. Nah, nanti itu namanya ngajak bertengkar lagi. Saya nggak butuh dimaafin. Yang salah itu kamu. Gitu. Jadi kalau namanya minta maaf itu minta maaf titik gitu. Ya udah, urus aja kesalahan sendiri. Nanti kan dia kemungkinan besar akan ya maafkan saya juga, itu anugerah. Oke. Nah, ini Pak yang terakhir, terakhir nih Pak mau tanya terakhir. Saya perhatikan bahwa ada musim setelah menikah, ada musim rentan, di mana itu karena belum dewasa, belum memahami, sudah terjerumus di dalam pernikahan, dan itu sangat rawan untuk orang itu menyerah, ya. Lalu ada masa yang lain di mana orang sudah melalui itu semua, tetapi istrinya atau suaminya itu sudah nyerah, bukan mengalah, bukan mencintai, menerima perbedaan, saling mengasihi, tetapi menyerah pada keadaan, lalu kemudian diam, udah terima kekalahan itu tetapi tetap menikah. Nah, di kedua era ini, dua-duanya itu sangat rentan, dan tidak menjadi berkat juga buat anak dan juga buat cucu. Kapan ya sebuah pasangan perlu untuk cari konselor atau orang yang bisa bantu dia? Ya, kapan itu kira-kira orang itu perlu bangun dan mengatakan, sudah dah, kita jangan terus seperti ini, kita cari pertolongan. Ya, menurut saya sebenarnya dari awal ya orang punya komunitas. Jadi ketika persoalannya belum menumpuk, sakit hatinya belum menumpuk, ada komunitas sehingga sebenarnya nggak akan sampai meledak. Jadi begitu merasa bahwa ini ada yang nggak benar nih, ada yang jangan dibiarkan ya secepat mungkin. Tapi begitu udah mulai ada pikiran negatif nih, aduh saya nyesel nikah sama dia, udah mendingan cerai aja deh. Itu udah pikiran setan masuk, pikiran negatif masuk, itu saatnya. Ketika udah mulai berpikir, aduh saya menikahi orang yang salah. Nah, ketika berpikir menikahi orang yang salah, mau cerai ya karena agama nggak berani, ya memang nggak boleh juga, tapi diteruskan akhirnya ya udah begini aja lah, memang ini salib yang harus saya pikul gitu ya, menderita, hidup dalam penderitaan. Nah, itu udah tanda-tanda pada saat itu sebenarnya harus sudah mengambil waktu untuk mencari entah konselor, entah rohaniawan, entah kakak rohani. Mulai aja dengan yang ada dalam komunitas, misalnya Komsel, Cell Group, Family Altar, apapun nama komunitas itu, karena itu bentuknya sebuah persahabatan ya dalam kelompok kecil, biasanya lebih ada solusi yang bisa diterima daripada dengan sesuatu yang orang yang kita anggap terlalu tinggi rohaninya, lalu akhirnya malah kayak dianggap ya itu saya nggak mampu seperti itu. Jadi nasihat dari orang dekat yang levelnya nggak jauh tinggi, rohaninya malah nggak jauh tinggi, itu menurut saya lebih banyak yang lebih applicable dan bisa dilakukan. Wow, luar biasa. Pak, waktu kita sayang sekali sudah genap, sudah habis. Terima kasih banyak untuk kebersamaan, luar biasa.
kepengen itu kalau bisa saya ambil seorang Jarod, saya taruh dalam kantong saya. Kapan saya perlu saya keluarkan, saya nyalain supaya dapat banyak nasihat praktis ya untuk pernikahan dan untuk keluarga. Saya tahu Bapak juga banyak tulis buku luar biasa, cerah dan cemerlang, dan saya tahu juga bahwa istri Bapak menjadi penasehat buat banyak orang. Pak, thank you so much for all of your time. Sama-sama, berkati. Luar biasa. Jadi lagi-lagi adalah ego dan ego dan ego dan ego. Semua pertengkaran, semua defensif, semua lontaran kritikan, menjatuhkan, mendiami, bertarung, mencakar-cakaran. Semua lahir dari apa? Dari ego, mementingkan diri sendiri. Jadi sebenarnya hakikat daripada pernikahan yang langgeng dan bahagia adalah pengorbanan. Pengorbanan itu adalah khasiat. Kemarin saya menghadiri pernikahan, ulang tahun pernikahan ke-50 teman saya. And banyak yang bersaksi di situ. Jadi siapa tuh Pak yang bersaksi? Maksudnya teman-teman, keluarga, anak-anak juga bersaksi gitu. Dan yang muncul di situ itu adalah sebuah gambaran. Kan dari kesaksian orang kan akhirnya tercipta satu gambaran. Betul. Itu kelihatan sekali bahwa suami ini maupun istrinya nggak sempurna loh. Masing-masing punya nyentrik ya, keunikan masing-masing, kekurangan. Bukannya mereka tidak pernah bertengkar, itu udah keluar di situ bahwa bertengkar juga gitu ya, dan banyak hal banyak tantangan, banyak masa yang mereka lalui bersama ya. Tetapi satu hal yang muncul sebagai kesimpulan bagi saya dari semua omongan anak-anak satu-satu, juga mantu, cucu, ya, dan juga teman, yang muncul adalah mereka itu terutama suaminya itu adalah rela berkorban, ya. Istrinya rela berkorban, rela mengalah dan memberkati, mengampuni, tidak mendendam, tidak hitung-hitungan, terus saling melayani, dan akhirnya satu keluarga bahagia, anak-anak juga bahagia. Ya, kita jangan lupa loh, seringkali yang menjadi korban antara suami dan istri yang bertengkar justru adalah anak dan anak dan anak. Waktu Maria kecil, apakah orang tua bertengkar? Oh iya. Iya. Dan itu pasti mempengaruhi ibu. Saya, iya. Jadi waktu itu terjadi, saya takut, iya. Kan saya cuma satu kali melihat karena mama saya kan meninggal saya usia 5 tahun. Tapi satu kali saya melihat itu membuat saya punya janji di hati. Membekas ya? Membekas dan membuat saya punya janji di hati. Saya berusaha untuk tidak mau bertengkar di depan anak-anak saya. Dan saya tidak mau melukai mereka oleh karena ego saya. Luar biasa. Jadi saya dapat dari Pak Jarod itu sebenarnya khasiat yang nasihat praktis itu adalah lebih kepada kita harus ego kita harus dihancurkan, ya, harus dibuang kalau kita mau berhasil di dalam, karena pengorbanan, sekali lagi ya, pengorbanan itu adalah hakikat. Ingat apa yang firman Tuhan katakan mengenai Yesus dan gereja. Apa yang firman Tuhan katakan? Iya, bahwa Tuhan itu kan dia membuat kita ini seperti mempelainya. Dia mempelai laki-laki dan kita adalah mempelai wanita, di mana dia mengorbankan dirinya, dirinya demi gereja, right? Jadi dia bahkan mengosongkan diri, mengorbankan diri demi gerejanya. Nah, itulah pernikahan. Betul gitu. sekali. Iya. Jadi inilah yang menurut saya hampir 100% daripada pernikahan yang menuju kepada perceraian akan tertolong dengan pertobatan untuk kita memutuskan untuk apa? Berkorban demi
istri kita, Betul. demi Atau suami kita. demi suami kita. Ya. Merasa Tuhan tidak berlaku adil karena di saat ia berpaling kepada Tuhan justru mendapati dirinya terinfeksi HIV. Perasaan tidak berguna dan ketakutan akan ditinggalkan oleh istrinya membuat hidupnya depresi. Seperti apa kisahnya? Mari kita saksikan bersama kisah Yonas Lim dan Rere. Menurut hasil lab, Bapak terinfeksi virus HIV. Di saat kami bertobat, saya dikenakan penyakit HIV. Jadi saya positif HIV, dan pada saat saya dinyatakan positif HIV, saya kagetnya luar biasa. Saya sangat awalnya kecewa, saya sangat sedih, saya sangat runtuh lah, sampai kami berdua memutuskan ingin pergi dari dunia ini, ingin meninggalkan komunitas yang ada, ingin pergilah yang jauh supaya tidak ada orang yang mengetahui tentang keadaan kami. Karena saya, dalam pikiran saya, orang yang terkena HIV, pasangannya pun pasti kena, apalagi anaknya. Nah, di saat seperti itu, kami sudah punya anak yang kedua. Nah, akhirnya di saat seperti itu, seperti dunia ini runtuh. Seperti kami berdua ini seperti tidak ada pegangan hidup lagi. Kami berdua ini, saya seperti orang linglung, seperti orang tidak tahu arah. Saya kan juga kerja di dunia malam, kita juga kan ada dokter kan waktu itu kan. Jadi kita tahu gitu, HIV itu bisa terinfeksi apabila setelah sudah 6 tahun, paling lama 10 tahun. Nah, saya menikah kan 2007. Saya juga hitung juga sih waktu itu. Berarti dia kenanya nih sebelum menikah sama saya. Jadi memang saya tidak sama sekali merasa bahwa dia bermain di belakang saya. Jadi saya memang udah menghitung, oh berarti memang kamu kenanya di 2003, aku bilang gitu. Kan dokter tadi bilang, Bapak itu aja sendiri, apa kayak flashback gitu kan, Bapak free sex-nya kapan gitu. Jadi ya udah aku kasih tahu dia gitu. Saya khawatir banget bahwa karena hal ini saya akan ditinggalkan sama istri saya mengecewakan anak-anak saya. Dia kan lagi marah, lagi berkecamuk lah gitu kan, hati pikiran dia kan. Udah, saya cuma tenangin dia, udah tenang, saya tidak akan meninggalkan kamu. Saya bilang gitu, saya akan temenin kamu sampai selama-lamanya. Untungnya karena saya sudah bertobat ya. Mungkin kalau saya belum bertobat saat itu, ya mungkin saya bisa pergi langsung bawa anak-anak, saya tinggalin aja dia ya kan gitu. Tapi ya itu karena kasih Kristus. Ya karena saya sudah mengalami kasih Kristus. Bersyukurnya pada saat itu istri saya pun sudah belajar tentang saya mengikut Kristus, bagaimana dia menjadi seorang wanita bijak, bagaimana dia seorang menjadi istri yang mengayomi keluarga, ya kan. Mami papi mulai they start a prayer session gitu setiap malam untuk kita tuh bersatu dalam mesbah Tuhan gitu. Kita mesbah keluarga waktu itu namanya ya. Kita bareng-bareng berempat sama si Justin tidur masih kecil. Kita doa pegangan tangan, di situ kita fokus doanya adalah untuk kesembuhan papi. Kasihan adik-adik aku kalau misalnya kehilangan papi sebagai figur ayah yang sudah diubahkan di dalam Tuhan gitu. Jadi cuma pengen waktu itu doanya papi sembuh aja, sembuh dan bisa sehat gitu. Saya cuma belajar seperti orang yang benar-benar mengenal Tuhan, bahwa saya percaya saya punya Tuhan yang besar, bahwa segala sesuatu yang saya alami ini pasti nanti akan ada jalan keluarnya, pasti nanti akan ada solusinya, bahwa saya tidak takut, bahwa saya memiliki iman yang besar, bahwa apapun yang saya alamin, keluarga saya alamin, anak saya alamin, saya percaya rencana Tuhan itu lebih indah. Rancangannya tidak pernah gagal. Dan aku cuma percaya bahwa di setiap masalah yang kami alamin, pasti akan ada jalan keluarnya. Dari 2013 saya divonis, sampai 2014 pun saya masih kondisinya terdiagnosa HIV. Prosesnya itu lumayan lama. Kembali lagi saya ingatkan lagi, orang Kristen yang sudah mengenal Tuhan, kalau dia jatuh dalam dosa, dia mengalami suatu
akibat dosa dia harus menjalaninya dulu, ya kan, tidak semudah itu, tidak semudah memberikan tangan. Akhirnya pada saat kira-kira di akhir 2015 itu pas hasilnya keluar, di dalam surat itu tertulis sangat jelas bahwa virus saya tuh sudah non reaktif, sudah tidak terdeteksi katanya. Secara ilmu kedokteran itu jumlahnya di bawah 0 ya, di bawah 0, sekian gitu kan. Otomatis virus-virus tersebut tuh seperti hilangkan sama Tuhan. Dan akhirnya kesembuhan terjadi buat suami aku. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, oleh karena itu saya harus belajar mulai dari saya, mulai dari diri saya sendiri. Otomatis setelah saya berubah, saya yakin istri, anak, bahkan orang lain pun akan bisa berubah juga. Wow. Itu Dia mau menerima ya suaminya waktu tahu bahwa suaminya divonis HIV. Ya kan? luar biasa ya. Luar biasa, dan dia juga mau berkorban ya. Dalam arti harus menjalani kan hari-hari di mana dia tahu bahwa suaminya itu adalah seorang penderita HIV. Ya. Ya, karena itu adalah resiko ya, bahwa kan ada stigma kan terhadap HIV, jadi makanya itu kayak keinginan untuk lari dan bersembunyi itu ada. Tetapi puji Tuhan bahwa seorang istri ini yang bertekad untuk tetap dalam pernikahan. Betul sekali. Dan tetap memberkati dan bukan hanya menerima suaminya. Ya kan bisa, ya udah saya terima kamu tuh tetap suami saya, tapi dikritik, direndahkan, dicaci ya, diinjak-injak gitu ininya. Tapi dia menghormati dan menghargai dan memberkati suaminya. Dan mereka juga terbuka ya dengan anak mereka yang sudah dewasa. Iya kan? Dan akhirnya anaknya mengambil keputusan kita berdoa. Nah, ini luar biasa nih Pak. Waktu rumah tangga itu sudah membangun hubungan dengan Tuhan, ada masalah apapun, mereka bisa dapatkan jalan keluar dari Tuhan, bahkan mujizat. Ya, dan bagus sekali tadi ada nasihat daripada Pak Yonas ya. Iya, Pak Yonas. Ya, dia katakan bahwa segala sesuatu itu ada proses. Memang Tuhan segampang membalikkan telapak tangan, dapat memberi mujizat dan dapat mengubah segala sesuatu. Tetapi realitanya adalah bahwa kerajaan Allah selalu disertai dengan proses. Mungkin hari ini ada kabar buruk. Mungkin hari ini Anda menghadapi keadaan yang seakan-akan menghadapi skatmat, menghadapi keadaan yang tidak ada jalan yang kelihatan. Tidak kelihatan bahwa ada ini way out. Dan kita mulai bertanya, di mana ke Tuhan? Seperti tadi Yonas bilang, loh justru saya lagi berbalik kepada Tuhan. Justru kami lagi berusaha untuk pembenahan di dalam rumah tangga kami. Kami bertobat. Saya dapat kabar buruk ini. Ya. Tetapi justru di dalam keadaan seperti ini adalah kesempatan untuk kita. Untuk apa? Untuk hati kita berbalik kepada Tuhan. Trust ya, percaya bahwa proses itu pasti akan berjalan menurut firman Tuhan asal kita percaya. Apa yang Tuhan katakan? Aku tidak pernah akan tinggalkan engkau. Sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau. Tuhan sedekat nafas kita, dalam proses itu dia tetap hadir. Dan dia Dia rindu kita bersandar kepada dia, berpaling kepada dia, belajar tunduk kepada firman Tuhan, mengizinkan diri kita dibentuk oleh firman itu, sehingga kita muncul murni, dimurnikan oleh api, ya.
Jadi api itu Tuhan pakai untuk murnikan kita, bukan membakar kita. Murnikan kita, memulihkan kita, bukan untuk merusak kita. Jadi di dalam keadaan yang gelap sekalipun dan tidak kelihatan jalan, selalu ada kesempatan untuk kita mengalami Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan. Berjumpa dengan cinta kasih Tuhan. Nah, kita akan berdoa hari ini. Kita bicara banyak mengenai pernikahan. Kita bicara mengenai banyak hal yang terjadi di dalam pernikahan yang bisa pada akhirnya berujung kepada perceraian. Kita dengar kisah daripada Pak Yonas dan istrinya. Dan kita dapat satu hal. Bahwa kita harus berbalik kepada Tuhan. Kita harus datang kepada Tuhan dan katakan, aku penuh ego. Aku penuh dengan kesombongan, aku penuh dengan dosa, dan aku mau berbalik kepada Tuhan. Maukah saudara datang kepada Dia hari ini? Maukah saudara kembali bersandar kepada Tuhan? Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih bahwa Engkau yang menuntun setiap penonton untuk menonton. Engkau menuntun setiap pemirsa untuk klik dan nonton episode ini. Engkau sendiri yang menuntun mereka sampai kepada doa ini karena Engkau punya agenda dalam kehidupan mereka. Dan karena itu hari ini hamba-Mu berdoa, kerajaan Allah datanglah dan kehendak Allah jadilah atas kehidupan mereka. Bolehkah Anda buka tangan sekarang? Mungkin Anda mengatakan, aku butuh mujizat. Pak, aku butuh jalan keluar. Aku lelah dengan nasihat orang. Aku lelah dengan orang itu beritahu saya salahnya saya di mana. Aku butuh mujizat. Tahu ke saudara itu waktunya itu akan datang. Karena Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau. Bukalah tangan Anda. Bila hadirat Tuhan turun atas hidupmu sekarang juga. Kalau hatimu perlu berbalik kepada Tuhan, berdoa, katakan Tuhan, ampun, ampun, ampun. Aku merasa hari ini ada seorang bapak menonton program ini. Dan hatimu tertunduk di dalam diri Anda. Hancur hati, kenapa? Karena ada dosa yang sedang merusak dan meluluhlantakkan keluarga Anda. Anda menjadi seorang pria yang menghukum keluarga. Dan itu adalah ego Bapa yang terus berjalan. Dan Anda sebenarnya sedang menutupi banyak dosa. Hari ini berbaliklah kepada Tuhan. Tidak terlambat untuk pernikahan Bapa. Tidak terlambat juga untuk hidup Bapa. Sebelum terlambat berbaliklah kepada Tuhan. Dan biarlah Dia memulihkan. Katakan Tuhan, ampunilah saya. Ampunilah saya bertobat. Saya mengakui betapa saya bejat, betapa saya penuh ego dan kesombongan. Ampunilah saya. Dan biarlah hatimu mulai dipulihkan oleh Tuhan. Rumah tanggamu dipulihkan oleh Tuhan. Istrimu adalah pemberian yang terbaik daripada Tuhan untuk Anda. Istrimu adalah yang terbaik. Kasihilah dia, cintailah dia, terimalah dia, berkatilah dia. Dan Tuhan akan memberkati hidup Bapa. Saya mendapat kesan di hati saya, ada seorang ibu yang sekarang sedang menonton program ini dengan punya 4 orang anak dan suamimu meninggalkan engkau. Engkau harus menghidupi anakmu, suamimu tidak memberi kabar, dan engkau sendiri bertarung buat rumah tanggamu. Karena suamimu mempunyai wanita yang lain. Pada saat ini, Tuhan Allah yang mengasihi engkau ibu, Dia akan mengembalikan suamimu kepadamu. Dan apa yang telah engkau naikkan doa-doamu kepada Tuhan, Tuhan mendengarnya. Ibu akan mengalami sebuah mujizat yang ibu tidak pernah pikirkan. Bagaimana
secara tiba-tiba suamimu pulang dan bertobat dan membawa ibu dan anak-anak untuk bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Bapak, aku berdoa buat ibu ini Tuhan. Biar kasih sayangmu yang melampaui segala akal, yang mungkin ibu ini sudah berdoa bertahun-tahun. Engkau Tuhan yang mendengar doanya, menampung setiap air matanya di kirbat-Mu. Dan Engkau turun dengan kasih-Mu, dengan anugerah-Mu, memulihkan keluarga ini. Ibu terima berkat Tuhan, terima anugerah Tuhan, terima mujizat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan untuk semua pasangan dan keluarga yang menyaksikan program ini, kami perkatakan kerajaan Allah datanglah. Damai sejahtera, sukacita, saling melayani, saling memberkati, saling berkorban satu untuk yang lain. Karena di mana ada kesatuan Tuhan perintahkan berkat. Kami percaya bahwa tidak ada perceraian. Tidak ada lagi kata cerai yang keluar daripada mulut suami dan istri. Tidak lagi ada pertengkaran yang mewarnai rumah tangga mereka. Tetapi ada sukacita dan damai sejahtera yang butuh pertolongan dan counseling dapat di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Banyak di antara Anda, saya percaya hari ini adalah hari terobosan. Hari ini hari mujizat. Hari ini adalah hari bahwa Tuhan mulai bertindak karena Anda membuka hati. Dan ini saatnya Anda menghubungi nomor yang ada di layar Anda. Anda bisa menghubungi untuk apa? Untuk bicara dengan counselor kami. Untuk dapat nasihat, wejangan, untuk dapat sahabat doa, untuk dapat orang yang bisa mendengar kesaksian Anda dan cerita Anda dan bisa diberkati melalui Counseling Center CBN. Segera hubungi kami. Ada kisah menarik dari Nias. Semenjak lahir, Nenderland mengidap kelainan bibir sumbing dan celah pada langit-langit di mulutnya. Kondisi tersebut membuatnya sangat terganggu secara fisik. Dan itu sudah pasti ya, namanya juga bibir sumbing. Betul. Ya, dan rongga mulut itu celah. Itu adalah keadaan yang menyiksa. Betul. Ya, menyiksa dan membuat banyak sekali masalah, bukan untuk anak tapi juga untuk keluarga. Nah, saat ini kita sudah terhubung dengan Bapak Febli Walewangko. Dia adalah pemimpin Ministry Center CBN yang ada di Pulau Nias. Halo, shalom Pak Febli. Ya, salam Pak Mark, Ibu Maria. Shalom Pak Febli. Waduh, saya lihat, saya tahu persis Pak Febli sedang duduk di ministry kita, center kita di depan sekolah. Betul, betul sekali. Ya, saya lihat anak-anak yang ada di belakang, saya jadi kangen banget. Tapi pertanyaan saya buat Pak Febli, apakah anak-anak itu kangen nggak sama saya gitu loh? Wow, mereka kangen Pak gitu ya. Bertanya-tanya kapan Pak Mark kesini lagi? Ya, dan saya ya pengen, Pak, kapan Bapak kesini Pak? Pengen ya, segera kita pasti tahun ini akan juga berkunjung karena saya tahu bahwa kita lagi bangun sekolah terbaik, sekolah SD, TK dan SD terbaik di Gunung Sitoli di Nias. Dan ini adalah sekolah, sekali, Pak. Betul ya Pak ya. Dan kebenarannya adalah untuk masuk di sekolah OB di Nias, CBN OB di Nias, itu waiting list Pak. Betul sekali. Jadi banyak sekali yang mau sekolah. Karena sekolah OB Nias ini adalah sekolah yang terbaik ya dalam mempersiapkan anak-anak untuk masa depan mereka. Ya, dan kita punya tim guru di situ. Ada berapa guru ya Pak di sekolah kita? Di sekolah OBI Nias ini ada 16 guru kita Pak sekarang. 16 guru. Ada 16 guru. Dan siswa-siswi kita sekarang berapa Pak? Siswa-siswi kita itu kalau TK itu 137,
dan SD 188. Wow, luar biasa. Jadi 300-an siswa-siswi dan Ibu Maria juga pernah berkunjung ya. Ini sekolah OBI CBN di Nias adalah sekolah yang penuh dengan hadirat Tuhan, doa, guru-guru juga melatih, mengajar, orang tua di-engage, orang tua dilatih. Pak Febli selalu ya, kita ada pelatihan untuk orang tua. Iya, itu betul sekali Pak. Ya, setiap bulan sekali selalu ada pelatihan untuk orang tua. Ya, saya lihat kan Pak Febli kirim saya foto-foto WhatsApp waktu pelatihan guru dan orang tua datang loh. Penuh, tempatnya penuh dengan orang tua. Mereka antusias sekali ya. Betul. Dan banyak sekali kesaksian bagaimana melalui anak hadir di sekolah OBI di Gunung Sitoli, keluarga diselamatkan, pernikahan diselamatkan, diperbaharui, dipulihkan. Komunitas diubahkan. Dan terima kasih Pak Febli untuk kepemimpinan Pak Febli di sana. Pak, kita mau tanya mengenai kasus Nederland. Ya, kalau nggak salah nama ayahnya sama Siska ya. Bagaimana ceritanya sampai ketahuan bahwa ada anak yang bibir sumbing ini dan bagaimana mereka akhirnya bisa berjumpa dengan pelayanan CBN di sana, Pak? Jadi begini Pak, pertama itu terjadi yang namanya COVID-19 ya. Nah pada saat itu CBN OB melakukan bantuan kepada masyarakat di 5 wilayah, 4 kabupaten, 1 kota di Kepulauan Nias. Dan pada saat kita kunjungan ke Nias Selatan itu 2 jam perjalanan dari kantor OB di Nias di Gunung Sitoli, kami mendapati keluarga ini yang kita berikan bantuan sembako pada saat itu karena mereka terdampak langsung ya dari COVID-19. Dan pada saat itu kami ke rumah Bapak Ama Siska ya, karena mereka adalah keluarga yang sangat-sangat sederhana sekali. Ya, dan mereka pada saat itu ya memeluk anaknya si Nederland ini ya dengan keadaan sedih begitu ya. Umur Nederland waktu itu masih 1 tahun. Dan pada saat itu kita tergerak ya untuk melakukan operasi. Namun waktu itu belum cukup umur. Ya, maka hari itu kita hanya berdoa, kita bilang, kita sampaikan bahwa kita butuh mujizat dari Tuhan, ya, sehingga anak Bapak ini bisa tertolong, ya. Jadi Bapak jangan sedih, karena memang itu keluarga jadi sedih gitu ya, dengan keadaan anak mereka. Jadi sejak saat itu, ya kami membangun hubungan dengan mereka. Seperti itu sih Pak. Luar biasa dan ya kita tahu ya kalau anak itu ada bibir sumbing dan juga ada celah di rongga mulut bahwa itu menjadi hal yang buat keluarga juga setiap hari bernavigasi antara masyarakat setempat ya ada rasa malu lah, ada rasa minder, ada masalah nutrisi makanan. Ada banyak hal seperti itu dan selalu pikiran orang tua adalah masa depan anakku itu yang bagaimana. Kurang lebih begitu bukan Pak Febli? Iya, betul sekali. Jadi memang pada saat kami datang ke situ, ya orang tua pasrah. Mereka nggak bisa buat apa-apa. Yang Bapak sampaikan tadi itu rasa malu, itu yang mereka ungkapkan. Dan mereka merasa, kok bisa seperti ini Pak, kami sudah miskin seperti ini, kami dapat hal seperti ini. Jadi kami datang ke situ juga ya sekaligus untuk mendoakan mereka agar mereka bisa menerima itu ya dengan sukacita karena itu dari Tuhan juga seperti itu. Wow, jangan kemana-mana Pak Febli. Nah, saudara pemirsa, mujizat terjadi bukan karena tiba-tiba anak ini sembuh seketika. Tapi mujizat terjadi karena mereka mengalami perjumpaan dengan seseorang seperti Pak Febli Walewangko yang tiba-tiba bisa merangkul dan mendoakan, memberkati dan pada akhirnya anak ini mendapatkan apa yang dicita-citakan oleh orang tuanya. Mari kita saksikan kisahnya.
Kami tinggal di Nias, Desa Panedan, Kecamatan Semabawah, Kabupaten Nias Selatan. Pekerjaan saya tani, terkadang buruh bangunan. Jadi penghasilan dari 200 ke 300 per minggu. Maka kami tidak sanggup membiayai operasi Nederland. Nederland anak dari ketujuh, sejak lahir sudah bibirnya sumbing. Pengaruhnya bibir sumbing Nederlandnya, dia tidak bisa ngomong atau nggak bisa bicara gitu karena bibir sumbingnya lah. Keadaan ekonomi kami tidak memadai, kebutuhan sehari-hari tidak cukup, maka kami tidak sanggup mengoperasikan Nederland. Kami dapat kabar baik lewat Pak Gembala bahwasannya OBI atau obor berkat mengoperasikan Nederland secara gratis. Kami berangkat dari Nias ke Medan, jadi difasilitasi penuh oleh OBI atau obor berkat Indonesia. Sesampainya kami di Medan, kami bertemu dengan Abang Menkel, fasilitator Medan. Banyak dia membantu kami mulai tanggal 29 sampai tanggal 30. Saya bertemu dengan Bapak Gia dan Nederland itu di lobi rumah sakit, tepat di tanggal 29. Saya melihat dan saya terharu melihat perjuangan orang tua dan anak yang menempuh perjalanan 30 jam dari Nias sampai ke Medan. Saya membantu keluarga tersebut dengan bantuan mengurus administrasi. Di esok harinya jam 9 pagi saya kembali ke rumah sakit dan di situ kami mendapat kabar bahwasanya hari itu juga akan ada pengoperasian yang dilakukan. Setelah 1 jam kami menunggu, maka kami mendengar informasi dari suster pengoperasian yang berjalan dengan baik. Saya senang sekali. Jadi bahkan bersukacitanya aku dapat kabarnya Nederland membaik. Pengoperasi Nederland tanggal 30 Agustus, pembukaan jahitan atau buka benang bibir sumbingnya Nederland tanggal 5 bulan 9 ya. Saya yang menemani keluarga dia begitu bahagia melihat bahwasanya berberkat mengoperasi Nederland dia. Kiranya Nederland dia bisa menjadi anak yang memiliki masa depan cerah dan kehidupan yang lebih baik. Saya melihat Nederland betapa bahagianya. Nederland setelah dioperasi bibir sumbingnya. Harapan saya ke depan si Nederland ini menjadi bertumbuh ke depan menjadi anak yang baik. Terima kasih obor berkat Indonesia bahwasanya pengoperasi Nederland telah berjalan dengan baik. Dadah. Ya, itu dia. Masa depan dia diubahkan. Pak Febli, Nederland itu sekarang di mana, Pak?
Dia ada di Nia Selatan, Bapak ya. Ada di Nia Selatan. Tadi katanya Ya, 33 di Desa jam Saubawa. sampai ke Medan, maksudnya 33 jam itu maksudnya gimana tuh Pak? Ya, jadi Nederland waktu itu ya kita dampingin, kita jemput dia di rumahnya di Nia Selatan, kita bawa ke Gunung Sitoli. Dari Gunung Sitoli kita bawa ke Sibolga menyeberang, dan setelah itu mereka ke Medan. Nah dari Medan mereka pulang kembali dia dengan pesawat dan saya yang menjemput mereka, antar langsung ke rumah. Wah itu luar biasa ya Pak ya. Wow. Nah sekarang gimana kabarnya Nederland? Wah senang sekali. Senang Rongga sekali. Keluarga rongga mulut senang sudah sekali. dioperasi. Iya, setelah dia dioperasi, memang akan ada lagi operasi berikutnya. Karena memang kemarin tidak bisa langsung semuanya. Karena dia mengalami dua hal ya, di bibir dan di rongga. Kemarin itu baru di bibir Pak. Nah nanti kalau sudah sembuh, itu sudah bagus, kembali akan dioperasi di rongga bagian dalam. Demikian Pak. Jadi Anda bisa menolong Nederland dan banyak anak seperti dia dengan cara yang sederhana, itu menjadi mitra CBN. Melalui Obat Berkat Indonesia, kami memperhatikan menolong masyarakat prasejahtera di seluruh Indonesia melalui pelayanan kesehatan, pendidikan, tanggap bencana. Jadi kami mau mengajak Anda untuk juga bergabung sebagai mitra CBN dan bersama-sama memberkati mereka. CBN adalah pelayanan yang on the ground, pelayanan yang ada di pedesaan, di wilayah, melalui fasilitator, mitra-mitra gereja, mitra-mitra kami, dan juga tim kami seperti Pak Febli Walewangko dan tim yang di Nias, atau ada Pak Welem dan timnya yang ada di Kupang. Dan Anda bisa melihat bagaimana secara langsung CBN dan juga Obat Berkat Indonesia melayani secara luar biasa mereka yang prasejahtera. Jadi marilah menjadi seorang mitra CBN hari ini. Caranya sederhana, ada QR code di layar. Anda bisa memberi donasi dengan scan QR code tersebut atau kunjungin website kami yaitu www.jawaban.com/donasi. Dan jadilah seorang mitra CBN, satu tim bersama melayani Indonesia. Saya Maria Kasmetan. Oh, dan ini akhir dari program kita. Saya juga nggak waktu udah selesai. Iya. Makanya saya yang berikutnya apa? Pak Febli, thank you ya, terima kasih banyak. Makasih Pak Febli. Waktunya udah sore ya di sana. Ya. Ya, udah sore Pak. Terima kasih. Udah mau hujan kan ini. Iya. Terima kasih Pak Febli. Saya Mark McClendon, kita undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.